Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi, sobahul khair, ikhwah fillah rahimakumullah. Senang rasanya Ibnu Furqan kembali menyapa ikhwah fillah rahimakumullah. Kali ini di program Membangun Kalbar ya. Setelah tadi kita di program Sobahul Khair selama 2 jam, kembali lagi Ibnu Furqan menyapa ikhwah fillah rahimakumullah di program dialog interaktif tentunya. Nah, di mana pada kesempatan hari ini tepatnya di edisi Kamis 24 Zulqa'dah 1441 Hijriah yang juga bersamaan dengan tanggal 16 Juli 2020. Insya Allah program Membangun Kalbar hadir dengan dialog-dialog yang aktual tentunya, yang membahas tema-tema menarik untuk kita angkat ya, di mana ini menjadi problem masyarakat atau juga kemudian apa yang menjadi potensi untuk membangun Kalimantan Barat, yang tentunya ini bisa memberikan pencerdasan, edukasi kepada masyarakat, terutama masyarakat Kalimantan Barat, untuk bisa senantiasa memberikan kontribusi atau juga bisa memberikan pengaruh baik ya bagi pembangunan Kalimantan Barat. Nah, insya Allah program Bangun Kalbar nanti akan hadir hingga pukul 11 pagi hari ini ya ikhwah fillah, di mana tema kita pada pagi hari ini sebenarnya cukup menarik ikhwah fillah, karena tema yang kita angkat yaitu adalah seputar pelecehan kepada anak. Dan pertanyaan besarnya, ini tanggung jawab siapa? Nah, nanti kita akan bahas bersama Mbak Hajah Eka Nurhayati Ishak SE selaku Ketua Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Kalimantan Barat. Seperti apa ya nanti ulasan dan paparan beliau yang nanti tentu akan menjadi informasi penting bagi kita ikhwah fillah rahimakumullah dalam upaya untuk bisa meredakan atau kemudian menghapus yang namanya pelecehan terhadap anak, terlebih ya wabil khusus di Kalimantan Barat. Nah, nanti kita akan berbincang sama beliau dan beliau juga sudah hadir di studio pada pagi hari ini. Dan untuk mengawali kebersamaan kita pagi ini ikhwah fillah rahimakumullah, saya akan putarkan satu buah murotal untuk ikhwah fillah. Dan bagi yang ingin bergabung, berinteraksi bersama saya di sini, bisa di layanan WhatsApp di 0811 570 5758. Silakan nanti yang ingin bertanya atau juga mungkin ingin memberikan opininya atau pandangannya terkait dengan topik atau tema yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini ya, atau juga bisa di media sosial kami, di fanspage-nya Radio Dakwah Anda serta Twitternya di @mujahidinfm. Oke, kembali lagi di program Bangun Kalbar ikhwah fillah rahimakumullah bersama Ibnu Furqan pagi hari ini. Tadi tema yang kita angkat sudah saya sampaikan kepada ikhwah fillah rahimakumullah. Temanya itu memang mungkin bisa dikatakan dulu masih awam begitu, tapi sekarang memang tidak ada lagi istilah awam ketika mendengar istilah pelecehan terhadap anak begitu ya. Terlebih pelecehan terhadap anak ini sekarang sangat begitu mudah didapatkan, baik secara kabar yang kemudian viral atau juga kemudian kasus-kasus yang terjadi. Bahkan tidak sedikit ya ikhwah fillah rahimakumullah, kasusnya itu dekat dengan kita atau berada di lingkaran sekitar kita. Nah, ini yang juga menjadi keprihatinan khusus begitu ya, karena ketika bicara tentang pelecehan terhadap anak ini kan tidak terlepas dari adanya orang tua atau kemudian teman atau kemudian keluarga besar misalnya. Nah, lalu ini menjadi tanggung jawab siapa ketika terjadi pelecehan terhadap anak dan kemudian tidak ada orang yang atau tidak ada bantuan atau dukungan yang diberikan kepada si anak ini. Nah, sudah hadir di studio kita ya di 105.8 Mujahidin FM, ada Mbak Eka selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak ya Provinsi Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Mbak Eka? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini Mbak Eka ini ya ikhwah fillah Ketua Komisi Perlindungan Anak di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, menarik ketika mengangkat topik ini Mbak Eka. Tadi kita sempat ngobrol dan ketika saya kemudian disampaikan ya, tentang topik ini, ada semacam keresahan mendalam mungkin ketika kasus pelecehan anak ini di kondisi hari ini itu terjadi sangat mudah didapatkan informasinya, atau bisa dikatakan
seperti seliweran aja tuh di medsos kita di mana. Ini sebenarnya apa yang terjadi dengan kondisi kita hari ini terkait dengan pelecehan anak nih Mbak Eka? Ya, kalau sekarang lagi meningkatnya kasus, ya mungkin salah satu faktornya karena kemajuan IT juga. Ya. Nah, kita sekarang udah gampang mengakses informasi lewat media sosial, media massa, media elektronik kayak gini, radio dan televisi. Sehingga ketika ada satu kasus, kita cepat dapat informasi yang aktual dan valid di lapangan. Nah, kalau kaitan dengan kasus kejahatan seksual pada anak yang terjadi saat ini 2019 sampai 2020 ini bicara tentang Kalbar saja. Kami mendampingi yang pengaduan masuk ke KPPAD Kalbar itu 150 dalam 1 tahun. Tetapi begitu masuk pandemi wabah corona 2019 awal, dari Januari sampai Juni terakhir kemarin itu 183. Berarti grafiknya nih naiknya luar biasa. Iya. Kalau dihitung 22 kali lipat, separuh kan? Separuh ya. Ya, hitungannya 6 bulan. Nah, dominan kasus yang kami tangani itu tidak jauh dari seputar kejahatan seksual. Kalau pelecehan seksual ini hanya colet saja kayak gitu ya, Bang Purkon ya. Tapi kalau kita bicara tentang kejahatan seksual, di sini ada namanya perkosaan, cabul, sodomi, yang sifatnya mengintimidasi, memaksa seorang anak untuk berbuat yang mana itu bukan saja amoral dan asusila, tetapi memang itu salah dalam undang-undang dan aturan agama. Nah, kami dalam penerapan yang ada selama ini kita menerapkan 2 mekanisme, yaitu pengaduan resmi ketika masyarakat itu datang langsung ke kantor kami, mengisi aplikasi, membawa persyaratan permasalahan yang mereka hadapi. Yang kedua mekanismenya itu non pengaduan. Kami berdasarkan dari media massa, media sosial, terus dari masyarakat luas. Nah, inilah yang menjadi kaki telinga dan mata kami yang ada di lapangan, yaitu masyarakat. Trust dan kepercayaan masyarakat inilah yang membuat kita ini kadang-kadang loh kok seperti ini ya. Dulu mungkin saya sebelum berada di KPPAD, saya hanya berpikir kejadian ini di Jawa, bukan di Kalimantan ini, Kalbar ini nggak mungkin, nggak ada gitu. Tapi ketika saya berkecimpung masuk ke sini, satu kok terbuka. Akhirnya kita menghadap langsung ke pemerintah daerah. Nah, disinilah support dari pemerintah, Bapak Gubernur yang luar biasa, termasuk juga beberapa stakeholder lainnya mau bekerja sama. Ya udah, kita harus berani untuk speak up sesuai tupoksi masing-masing. Kenapa? Karena kita kalau bicara anak ini generasi bangsa, anak ini calon pemimpin bangsa, anak ini pewaris kita untuk generasi selanjutnya, itu jadi bukan bahasa retorika lagi gitu. Tetapi inilah bagaimana caranya menyelamatkan anak-anak ini ke depan supaya jangan sampai mereka sedikit satu persatu punah. Punah dalam arti kata mereka menjadi korban, bisa juga menjadi pelaku. Nah, berbalik dengan masalah tema kita pada pagi hari ini, pelecehan seksual yang terjadi pada anak, ya saya katakan tanda kutip kejahatan seksual ya Bang, bahwa kejahatan seksual ini rata-rata banyak dialami oleh masyarakat yang berada di ekonomi ke bawah. Nah, 90% mereka berada di tahapan tersebut. Mungkin perlu penelitian dari lembaga akademisi yang bisa fokus pada hal ini, ya seperti kayak kita kerjasama sama Universitas Tanjung Pura, yaitu Fakultas Fisipol ya, mata kuliah kan sosiologi. Ya. Banyak anak-anak mahasiswa yang magang tempat kami, yang kita kadang-kadang kita libatkan mereka terjun langsung ke lapangan untuk melihat apa sih permasalahan yang ada di dalam gitu. Nah, kemiskinan itu mempengaruhi, terus disfungsi di dalam keluarga, tidak, orang tua ini kadang-kadang banyak fokus mencari uang, sehingga apa yang harus dia lakukan sebagai orang tua, mendidik, membina, melindungi, mengawasi anak itu, akhirnya fungsi itulah bukan saja berkurang, ada yang hilang gitu. Jadi anak mencari figur kemana yang saya harus cari, akhirnya turun ke tempat lingkungan yang salah. Yang ketiga, adanya krisis moral juga. Nah, yang keempat, ketidakpedulian masyarakat dengan keadaan di sekitar.
Mungkin karena kita sudah merasa tahun 2020, jadi ego masyarakat individu untuk di daerah, bukan hanya di kota, di desa pun kita temukan, itu bukan masalah saya, itu bukan anak saya, itu bukan keluarga saya. Nah malahan ada dari ruang lingkup kita sendiri mengatakan, nggak usah dilaporkan, ini aib, jangan, ini misalnya yang pelakunya ini bagian di dalam keluarga, bagaimanapun itu keluargamu, contohnya itu bapakmu, jangan itu abangmu, jangan itu pamanmu, itu kakekmu. Akhirnya disitulah terjegal ada sekat yang menghambat orang untuk takut melapor. Nah tapi ketika informasi itu bocor, disitulah kita harus berusaha memberikan edukasi kepada mereka. Edukasi ini pemahaman bahwa sebenarnya semakin kita menutupi satu masalah, jangan sampai ada korban-korban lain yang ada di sekitar si anak ini menjadi korban selanjutnya. Nah, bisa jadi saja kita menyampaikan yang pertama sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Banyak ternyata masyarakat tidak mengetahui bahwa anak-anak ini memiliki undang-undang yang sangat spesial melindungi mereka. Yang kedua, bagaimana caranya kita memiliki keberanian bukan hanya menjadi pelopor untuk melakukan hal yang benar, tetapi kita harus menjadi pelapor untuk berani mengatakan hal yang benar. Apalagi itu yang berkaitan dengan diri kita sendiri atau orang-orang di sekitar kita. Nah, itu yang harus kita garis bawahi, bahwa setiap orang yang mengalami tindak kekerasan seksual, mereka ini mengalami traumatis yang bukan sangat pendek tetapi panjang. Tidak cukup dengan konseling sekali, psikologi itu trauma healing, tetapi dia harus mendapatkan pendampingan sosial. Kenapa? Karena begitu terjun di masyarakat, dia keluar dari rumah, ada rasa ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, melihat pelaku. Akhirnya melihat pelaku misalnya bapaknya, dia melihat semua orang laki-laki seperti itu sama gitu. Nah itu yang harus kita berikan pemahaman kepada keluarga korban jika keluarga korban tidak mau melapor. Kalaupun akhirnya mentok, tidak ada sama sekali dari pihak keluarga yang mau melaporkan, mau tidak mau dari KPPAD ini yang menjadi pelapor untuk hal tersebut. Dan itu sudah berapa kali kami lakukan, komisioner misalnya ini maju kita harus lapor, karena kan dalam aturan juga tidak ada melarang kan siapapun berhak untuk melaporkan selama kita mengetahui ada tindak kejahatan yang ada di sekitar kita. Yang penting ada bukti, ada saksi, ada ini. Tapi kalau bicara tentang cabul ini kan namanya melakukan dosa seperti ini kan nggak akan ada orang mau mengumumkan, mau memperlihatkan ya Bang. Tetap saja mereka melakukannya ya di dalam rumah, di dapur, di kamar. Yang jadi korban jadi saksi jadi korban gitu. Nah, barang buktinya apa ya? Dari visum. Yang nggak bisa yang dibuktikan dengan visum itu kan hanya ya ya sodomi lewat mulut. Blow job tadi itu ada yang terjadi di Pontianak juga. Nah, tapi semua mekanisme yang masuk dalam ranah penyidikan itu sudah fungsi dari kepolisian. Nah, itu kita tidak bisa masuk ranah ke situ, kecuali kita hanya bisa mengawal, karena pendampingan advokasi itu yang berhak kami berikan. Untuk fungsi dari KPPAD yaitu pendampingan advokasi. Jadi kita mengawal kasus itu, kita mengecek sampai di mana. Nanti kalau sampai ke JPU, Jaksa Penuntut Umum, ya kita cek lagi ke jaksanya. Nah, sampai ke persidangan, sampai ingkrah, disitulah kita melakukan pendampingan. Tapi hak-hak anak sebagai korban atau hak anak sebagai pelaku, misalnya dia di pelaku cabul, itu pun harus kita berikan, tanpa harus kita mengecilkan hati kita loh. Kamu ini anak-anak tapi pelaku, tapi dia namanya dia anak di bawah umur 18 tahun, hak anaknya tetap harus kita berikan sesuai dengan aturan undang-undang gitu. Oke. Di kalimat terakhir tadi saya agak menarik, tergeliti ketika Mbak Eka bilang bahwa anak-anak bisa saja dia tidak hanya menjadi korban tapi juga bisa menjadi pelaku. Nah, tentu ini akan menarik ketika bicara tentang penanganan begitu ya, karena di sisi lain mungkin saya berpandangan bahwa dia sudah menghancurkan masa depan korban. Tapi di sisi lain, ketika kita juga tidak ingin menghancurkan masa depan si pelaku ini kan, dengan intimidasi atau hal apapun, misalnya ambil kasus misalnya ada anak yang kemudian melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual, tapi kemudian dia diintimidasi misalnya dengan digabungkan dengan bertemu dengan orang-orang yang mengintimidasinya atau orang-orang yang lebih ahli di bidangnya. Ini bagaimana kemudian KPPAD kemudian menangani anak yang model seperti ini? Kan tidak mungkin juga akan
ya udahlah dia nggak punya harapan, kan nggak mungkin juga sudut pandang itu diutarakan. Jadi kalau kita bicara tentang pelaku ini Bang, kalau anak sebagai pelaku, dia ini memiliki juga satu undang-undang sistem peradilan pidana anak. Disitulah yang mengatur anak sebagai pelaku, apa nih harus yang dilakukan kami sebagai pendamping mereka. Tentunya sistem aturan yang ada, yaitu undang-undang SPPA itu yang harus dilakukan oleh para pelaku pendamping anak. Di situ kita harus melibatkan selain kepolisian, jaksa, ya hakim untuk penuntutan itu putusan terakhir, juga ada yang namanya Bapas, Badan Pemasyarakatan. Nah, disitulah nanti ada juga namanya Peksos. Nah, mereka yang melakukan litmasnya, terus penelitian masyarakatnya juga ada di situ. Nah, inilah yang menjadi lapsosnya dari Peksos. Lapsos itu untuk mendata anak ini di lingkungannya seperti apa. Kalau anak ini jadi pelaku. Nah, penanganan kita nggak boleh memilahkan, Bang. Kalau yang namanya korban sama pelaku, tetap saja kita berdiri di tengah-tengah. Tapi penanganan kita harus lakukan, kita harus prioritaskan anak sebagai korban dulu. Kan kalau anak sebagai pelaku, ini tetap kita tangani, tapi yang prioritas pertama tetap korban. Kenapa? Bagaimanapun yang namanya korban ya, tetap kerugiannya ini bukan saja namanya. Ya tadi Bang Purwan bilang masa depannya. Itulah yang menjadi perjuangan kita, yang orang-orang yang fokus terhadap perlindungan anak ini, salah satunya restitusi yang tidak ada nih Bang. Restitusi ini ibaratnya ganti rugi untuk para korban kejahatan seksual. Nah, itu ada di dalam undang-undang RUU PKS tuh yang kemarin mau diinikan, tetapi kan sekarang kan terpending. Nah, kenapa harus ada restitusi? Logikanya seperti ini Bang. Kalau misalnya anak umur 5 tahun disetubuhi sama pelakunya, katakanlah anak di bawah umur 17 tahun nih. 17 tahun itu kan masih dalam undang-undang masih ada dilindungi ya Bang, kecuali dia 18 tahun ke atas. Berarti dia menjalani masa hukuman itu tidak, tuntutannya di atas 7 tahun. Tapi menjalani hukumannya ini separuh Bang. Separuh ya. Nah, otomatis kalau dia melakukan ini, dia keluar berarti umurnya kurang lebih 20-an. Sedangkan si korban ini baru 5 tahun, 8 tahun loh Bang, baru menjalani 8 tahun. Jangan dipikir anak ini langsung mengatakan saya ini lupa sudah dengan kejadian 3 tahun yang lalu, atau namanya anak-anak itu lambat laun dia dengan bermain begini ini bakal lupa. Siapa bisa menjamin itu? Kita nggak bisa membaca pikiran orang, tidak bisa membaca masa depan seseorang. Kenapa? Tapi kalau melihat trauma yang diterima oleh si korban, kita akan bisa merasakan loh ini nggak akan mungkin segampang. Contohnya ada satu kasus di Ketapang, pelakunya ini anak-anak usia 11 masuk 12 tahun, sedangkan korbannya berusia 4 tahun. Gara-gara melihat HP, padahal tetanggaan nih Bang, mamanya rumahnya sebelahan, tapi karena kontrol orang tua nih kurang, si anak ini yang cewek ini dengan dua-duanya cewek ya Bang pelakunya nih, bukan cowok. Begitu dia melihat handphone, dapatlah aplikasi yang sedikit menjurusnya ke pornografi. Dan situ mengajarkan jari si di dalam ini maaf ya Bang alat ya, kelamin gitu ya, menjurus ke alat kelamin. Jadi si anak umur 11 tahun masuk 12 tahun ini memasukkan jarinya, memasukkan jarinya ke kemaluan anak yang umur 4 tahun. Nah, tetapi ternyata si anak yang umur 4 tahun yang tadi yang asalnya korban, dia setelah melihat video itu juga, begitu si pelaku ini pulang, dia menusuk, coba sendiri. Iya, mencoba sendiri. Akhirnya jadi pelaku kan, Bang. Nah, ini anak korban sebagai pelaku ini. Di situ ributnya, akhirnya larinya ke kepolisian. Saling lapor lah di situ bahwa ini menuduh anaknya ini. Nah, tanggung jawab siapa? Ini balik ke temanya tadi. Ini tanggung jawab siapa? Siapa yang mau disalahin? Kalau pemerintah nyalahin orang tua. Memang betul, salahnya orang tua. Kalau orang tua nyalahkannya ke siapa? Nanti kalau nuntut begini, ini balik-baliknya kenapa bisa seperti ini? Kalau anak ini kan hidup dari 3 lingkungan. Pertama dari ruang lingkup keluarga, kedua ruang lingkup sekolah, yang ketiga ruang lingkup masyarakat. Kalau kejadiannya terjadi di ruang lingkup rumah, berarti oknumnya yang harus mempertanggungjawabkan itu yang disalahkan ya orang di dalam sekitar rumah itu. Jadi omongnya orang tua begitu, Mbak Eka ya? Orang tua yang ada di dalam, kemana Anda? Kenapa bisa seperti ini? Terus kalau misalnya dia menyalahkan orang lain, dilihat lagi secara sosiologinya si anak ini. Apakah anak ini
diajarkan sama ini. Enggak, ini kan dari HP. Yang banyak ngancurkan anak-anak zaman sekarang kan handphone nih kan Bang. Iya betul. Nah, begitu anak ini terjun ke lingkungan sekolah, terjadi di ruang lingkup sekolah, ini siapa lagi disalahin? Iya. Sekolah kadang-kadang mau lepas tangan, nggak bisa. Pengawasan anak ketika masuk ke sekolah itu nggak ada lagi, terputus tuh orang tua tuh. Beda dengan pemerintah. Pemerintah kan mengawasi juga, tetapi kalau udah dalam ruang lingkup sekolah, tanggung jawabnya siapa? Pasti guru, kepala sekolah, BK, terus petugas kebersihan dan lain-lain, orang-orang yang ada di sekolah, terutama orang-orang dewasa yang ada di ruang lingkup sekolah. Ketika anak terjun ke masyarakat lagi, sudah tidak terkontrol nih Bang, dari orang tua misalnya udah lepas, apalagi disfungsi dalam keluarga tidak ditemukan sehingga keadaan di dalam rumah tidak nyaman, tidak akan tercipta yang namanya the right man on the right place tadi. Tetapi anak mencari kenyamanan dan keamanan itu di luar, sehingga akhirnya disetubuhi, mendapat kejahatan seksualnya, dapatlah cabul di ruang lingkup masyarakat. Yang disalahkan siapa? Ya oknum tadi. Siapa pelakunya? Di situ harus dicari. Nah, disitulah kita yang memiliki amanah dari undang-undang itu melakukan hal sesuai dengan tupoksi masing-masing. Yang tentunya harus pro anak, ramah anak, dan tetap harus membela kepentingan anak. Tidak ada namanya ceritanya kita membela kepentingan pelaku. Tapi kalau misalnya orang balik nanya, ini pelakunya anak-anak bagaimana? Ya tetap kita harus membela kepentingan anak. Walaupun dia sebagai pelaku, dia juga punya hak. Gitu ya. Tidak boleh kita abaikan haknya sebagai anak walaupun dia pelaku. Dan tidak bisa kita mengabaikan anak ini sebagai pelaku, sekalipun dia ini ditetapkan sebagai tersangka misalnya dalam satu tindak kejahatan. Karena di situ kita harus memenuhi pendampingan untuk advokasinya, terus untuk masalah pendidikannya. Misalnya dia lagi sekolah melakukan tindakan ini, akhirnya terputus. Nah, nanti selesai dia menjalani masa hukuman, apa yang harus kita berikan? Di dalam penjara pun itu harus kita kontrol juga. Dia tidak boleh mendapatkan kekerasan. Betul. Nah, macam mana caranya dari pihak LP atau sekarang disebut dengan Wisma Anak itu menjadi tempat yang ramah untuk anak. Bukan lagi menjadi tempat yang menakutkan ya. Tetapi bagaimana caranya LP itu, Wisma Anak itu bisa menjadi tempat pembinaan. Ketika keluar lagi, anak itu nggak ada lagi namanya mengulangi kembali, tetapi ingin berbuat lebih baik lagi. Gitu. Oke. Nah itu dia ya Ikhwafillah, sedikit paparan tadi yang disampaikan oleh Mbak Eka. Banyak pesan-pesan yang luar biasa yang Mbak Eka sampaikan ya, dan kondisi yang juga memprihatinkan patut kita renungkan ya Ikhwafillah, berkaitan dengan kejahatan seksual, pelecehan seksual, dan masalah-masalah yang terjadi. Dan tadi sudah dipaparkan juga, ini tanggung jawab siapa. Asal bisa dikerucutkan, itu sebenarnya kita bisa lebih mudah mendeteksi ini di lingkup mana, ada peran serta siapa, dan kondisi seperti apa. Itu yang sebenarnya kalau kita mau cari sama-sama tahu dan sama-sama memahami, ya kita semua sebenarnya punya peran. Nah, saya akan jeda sejenak Mbak Eka, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Tetap di 105.8 Mujahidin FM, Radio Dakwah Anda.